Lebih dari 3 juta orang terinfeksi. Banyak berjatuhan korban. Hampir seluruh negara melakukan karantina. Virus apakah ini? Ya, virus corona. Virus ini berasal dari Wuhan, China. Tepatnya di pasar Hunan, di mana pasar ini menjual daging hewan eksotik, contohnya kelelawar. Lalu, pada tanggal 7 Januari, pihak wewenang China mengonfirmasi bahwa ditemukan sebuah virus baru, yaitu corona atau COVID-19. Lalu pertanyaannya, bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona berhasil menginfeksi lebih dari 3 juta orang. Tapi yang belum kita tahu, sebenarnya gimana sih corona bisa menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini sangat mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau orang yang positif, baik secara langsung atau saat kita menyentuh benda yang udah terkena percikan dan gak cuci tangan setelahnya. Lalu, si virus masuk lewat saluran pernafasan menuju ke sasarannya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ lain yang selnya kaya protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona membuka dan sang virus terbebas. Dia akan merusak inti sel untuk menipu sistem imun tubuh kita, biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel menjadi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi ini selanjutnya akan diprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan siap merusak sel-sel sehat lainnya. Ya, mungkin awalnya kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya sedikit. Tapi dalam hitungan hari aja, udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru yang nyebabin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa terkena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan, buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja akan susah, dan hidup kita ada di tahapan yang kritis. Walau beberapa orang tidak mendapat gejala, tapi ini gejala pada umumnya. Yang pertama adalah batuk kering. Yang kedua, flu pilek. Yang ketiga, tenggorokan terasa sakit. Yang keempat, mereka mendapat demam. Dan yang terakhir adalah sesak nafas. Ini terjadi pada kasus yang lebih serius. Dari gejala batuk pilek tersebut, infeksi dapat bertambah. Lalu bertambahnya kasus corona ke seluruh dunia secara terus dan menerus. Sampai pada akhirnya tanggal 2 Maret 2020, Jakarta, Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Ya, benar. Pada hari itu, Indonesia mendapat kasus pertamanya, sebanyak 2 orang. Dan sekarang Indonesia bertambah kasusnya menjadi 9.096 orang terinfeksi, 1.152 orang sembuh, dan 765 orang meninggal. Hampir seluruh kota di Indonesia terinfeksi. Tetapi, Jakarta menjadi kota yang paling banyak kasus terinfeksinya. Di sana, terdapat sebanyak 4.002 kasus orang terinfeksi. Lalu, kenapa Jakarta? Kenapa Jakarta menjadi pusat yang paling banyak orang terinfeksinya? Analisis saya, hal itu disebabkan karena orang yang positif tersebut sudah banyak melakukan kontak fisik. Selain itu, kota Jakarta kurang adanya pengetahuan dan persiapan untuk menghadapi corona. Hal tersebut didukung dengan adanya fakta. Ya,
krisis masker. Yang seharusnya pada saat itu masker digunakan setiap harinya. Tetapi Jakarta saat itu sangat kekurangan masker. Bahkan tidak hanya masker loh, namun hand sanitizer pun pula. Karena kekurangan masker tersebut, harga masker satu kotaknya sangat mahal, yaitu hampir 1 juta rupiah atau bahkan lebih. Karena harga masker tersebut dan kurangnya masker tersebut, banyak masyarakat Jakarta yang tidak menggunakan masker. Dan itu adalah penyebabnya. Selain itu, KRL juga menjadi salah satu penyebabnya loh. Masyarakat Jakarta sangat sering menggunakan KRL karena itu membantu mereka. Tetapi dengan menggunakannya KRL akan menambah resiko penyebaran virus corona. Karena di sana sangat ramai dan kita tidak tahu kalau di sana ada yang positif atau tidak. Karena itulah di Jakarta banyak yang terkena coronanya. Mungkin kamu takut dengan adanya corona, tetapi kamu bisa terhindar kok. Cara pertama, kamu harus makan makanan yang sehat, seperti sayur, buah, dan cukupkan gizi kamu. Cara kedua adalah dengan cuci tangan. Cara ketiga, rajinlah berolahraga. Cara keempat, pakailah masker jika kamu ingin pergi. Dan yang kelima, hashtag di rumah aja. Nah, dengan begitu, kamu akan terhindar dari virus corona. Ekonomi di tengah pandemi COVID-19 sekarang sangatlah memprihatinkan. Toko-toko ditutup, tidak dapat berjualan di pasar, ojol pun tidak dapat orderan. Hal ini terjadi setelah PSBB. Walaupun PSBB dapat mengurangi kasus, tetapi beberapa pekerja tidak terima karena mereka merasa tidak dapat pendapatan untuk membiayai hidup mereka. Seperti contohnya Bapak satu ini. Masalahnya kalau diadaan PSBB ini benar sih bagus, buat pemerintah bagus. Tapi solusinya ini buat rakyat kecil dan terutama ojol. Ini solusinya mau diapakan? Mau dirumahkan saja atau kita berjalan nyari orderan lagi? Namun pemerintah tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan program bantuan sebagai berikut. Bantuan sosial akan diterima. 10 juta keluarga melalui program Keluarga Harapan. 20 penerima melalui kartu sembako. 5,6 juta orang melalui kartu prakerja. Pemerintah juga mencadangkan dana 25 triliun rupiah untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran tarif listrik bagi 24 juta pelanggan listrik 405 volt ampere. Sedangkan bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 volt ampere bersubsidi, hanya perlu membayar 50% tagihan. Kebijakan ini berlangsung selama 3 bulan. Itulah program saat PSBB. Berbicara tentang PSBB, ini menurut analisis saya. PSBB di Jakarta sangatlah membantu. PSBB tersebut mengurangi kasus. Dengan adanya PSBB, dapat menertibkan masyarakat. Karena pasti ada pengecekan. Dengan adanya pengecekan tersebut, dapat mengurangi orang keluar dari rumah, sehingga dapat mengurangi kasus akibat sedikitnya orang yang keluar dari rumah. Sesuai dengan statistik berikut, bahwa terlihat jelas perbedaannya. Jadi menurut saya, PSBB sangatlah membantu mengurangi kasus. Jadi tetaplah di rumah. Hashtag di rumah saja. Saya Emir Kumara Bambang Satrio. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.